Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah mujizat-Mu boleh terjadi setiap pagi kepada kami Tuhan. Kami hanya bisa mengangkat tangan dan menyembah-Mu Tuhan setiap pagi. Mari angkat suara-Mu, angkatlah tangan-Mu. Katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Katakan sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Kami percaya mujizat selalu ada pada kami semua. Ketika kami mengangkat tangan dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau hadir di tengah kami. Terima kasih ya Roh. Amin. Haleluya. Di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, kau manis,
Engkaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Benar ya Roh Kudus. Biarlah di pagi ini Tuhan Kau menjamah setiap pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini. Apapun yang dialami setiap orang yang ada pada pagi ini Tuhan, Kau menjamah, Kau menjawab akan segala keperluannya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Uralah bantana nama Tuhan lawaknya atas saya. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, Roh hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Roh lembut, Roh manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, ya Roh Kudus, terima kasih. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada
dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Saudara kasih dalam Tuhan, kemarin ketika istri saya diperiksa kembali ke dokter, setelah semua hasil scan dan hasil laboratorium diserahkan kepada dokter, mujizat terjadi. Dokter mengatakan ini bukan kanker serviks, tetapi hanya kanker rahim. Dan kanker rahim itu bisa diangkat sesegera mungkin. Jadi percayalah, jika kita divonis di awal mungkin penyakit yang sangat membahayakan, tetapi setiap kali kita berdoa, Tuhan bisa mengubah yang tidak ada menjadi ada, dan yang ada bisa menjadi tidak ada. Itulah keajaiban Tuhan. Percayalah, katakan sama-sama, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Angkat tanganmu. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Thank you Jesus. Mari sembah Dia, syarabana-bana-bana. Sembah Dia, syarabana-bana-bana-bana-bana-bana-bana-bana. Haleluya, syarabana-bana-bana-bana. Angkat suaramu, pujilah Dia, syarabana-bana-bana-bana-bana-bana. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mari saudara kasih dalam Tuhan, semuanya unmute. Kita rindu menyembah Tuhan. Mari semuanya unmute. Mari Engkau Tuhan Yesus, kami boleh Allah yang penuh kasih,
Putra wakana nama tukalawa. Ina nakata lawa nakata. Terima kasih ya Roh. Ya nana mau salah. Terima kasih ya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Angkat suaramu, katakan kutinggikan, kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Angkat suaramu, pujilah Dia, panggil nama Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya. Yesus, kami meninggikan nama-Mu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Tinggikan namanya, tinggikan namanya, Yesus, Yesus, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Syalabalabalabala, syalabalabalabala, syalabalabalabala. Selamanya Tuhan, selamanya Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Selamanya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami mau duduk manis mendengarkan suara-Mu Tuhan. Engkau urapi pastor kami ya Tuhan, Pastor Arthur ya Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan Pak. Selamat pagi Pak John. Thank you Pak Widoyo, Pak John. Selamat pagi Ibu Bapak semuanya.
Ibu Maria, Bu Foni, Pastor Darius, Ibu Marta, Ibu Lenawati, Ibu Ani, dan lainnya. Boleh saya sharing ya? Saya akan buka. Mohon bisa dibuka, Pak. Share screen. Oke. Baik, hari ini kita memasuki untuk melihat Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan 15. Saya beri judul adalah Tangannya dan Tauratnya. Kemarin saya dan istri ke rumah sakit, kemudian lagi cek lab dan sebagainya, ketemu untuk dokter. Sambil menanti, saya memperhatikan. Apa yang saya perhatikan ya, kalau saya melihat gambar ini, Ibu Heni, kira-kira Pak Widoyo, Pak Yoming. Ini pasti lukisan Jawa lagi bikin wayang. Oh gitu ya, Pak Widoyo langsung ngerti lah kalau langsung ini melihat ini nih. Kemudian saya penasaran nih, saya deketin lah. Masih lukisan ya, benar. Saya memperhatikan lukisan ini. Saya gedein lagi nih. Benar, lukisan wayang. Ini lukisan atau foto nih, kira-kira Pak John? Lukisan. Lukisan ya. Lukisan seorang pemahat. Saya dan istri bilang dari jauh, itu hebat banget tuh ya, orang bisa melukis sedemikian. Terus saya dekati, makin didekat, makin kelihat keindahan bahwa manusia diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk melukis, membuat seperti ini. Lihat bajunya. Ini garis-garis dan lihat ya, bergelombang ini. Lihat sarungnya. Kita pasti duduk pakai baju, pasti memang tidak akan lurus, tidak akan lurus lah, pasti ada gelombang-gelombang seperti ini. Belum lagi adalah ini, uraian bagaimana dia menggambar menitikan ini nih. Apa satu persatu dengan tekun, dengan teliti dibuatnya. Terus saya perhatikan, ternyata dia pegang cincin, pakai cincin nih. Kelihatannya lagi ngopi dan ngerokok nih kelihatannya. Sampai asapnya keluar sedikit nih, kalau saudara perhatikan di sini. Kemudian saya membayangkan, kalau manusia yang diciptakan oleh manusia, oleh Tuhan, manusia diciptakan oleh Tuhan, bisa membuat lukisan. Lukisan ini pasti nggak semenit, tidak 10 menit, tidak sejam, mungkin makan waktu nih, sehingga bisa mendapatkan hasil karya seperti ini. Apalagi Tuhan dalam menciptakan dunia ini. Manusia bisa membuat lukisan sedemikian detail, sedemikian baiknya, apalagi pencipta kita yang membuat kita sedemikian detail, sedemikian luar biasa. Makanya di dalam Mazmur 19, ini Mazmurnya Daud, untuk pemimpin biduan, langit katanya dikatakan menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan kepada malam. Tidak ada berita, tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanan. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung langit. Mazmur 19, 1 sampai dengan 7. Saya yakin kita pasti pernah melihat langit. Kita pernah selesai pasti melihat langit. Dan Abraham pernah ditunjukkan oleh Tuhan waktu diajak untuk keluar untuk melihat langit, melihat bintang-bintang di langit.
Dan Tuhan bicara, Tuhan berfirman bahwa seperti itulah keturunanmu. Jadi dari hasil pekerjaan tangannya, kita bisa melihat apa yang luar biasa. Langit, bumi, dan isinya bukan dibuat secara kebetulan, ataupun bahkan nggak ada penciptanya, tapi benar-benar memang diciptakan. Dan waktu kita melihat langit, ini memang benar-benar, dan cakrawala, emang kita bisa melihat tangannya. Lihat tadi lukisan tadi, seorang manusia bisa membuat lukisan sedemikian rupa. Apalagi kita yang diciptakan oleh Tuhan. Dan terbukti alam semesta ini dibuat sedemikian luar biasanya, sedemikian indahnya. Kemudian saya coba lihat nih beberapa hal. Coba tolong lihat, perhatikan beberapa hal. Benda penerang Tuhan ciptakan, ada untuk yang siang, matahari kan, kemudian malam ada bulan dan bintang. Sinarnya tuh nggak pernah habis-habisnya. Tapi hari ini tiba-tiba di rumah saya tengah malam, tengah pagi kali ya, tiba-tiba mati lampu nih. Nggak tahu kenapa. Ya udah, karena udah lelah sekali, ya udah tidur aja. Karena tahu bahwa ada acara khusus pada hari ini. Jadi baru tadi pagi nih, beberapa menit sebelumnya saya bangun, kayaknya pasti ini ada lampu yang ngejetrek. Kemudian bisa juga adalah PLN mungkin bisa kekurangan sumber daya listrik itu, sehingga tidak bisa menerangi setelah mencapai kapasitas tertentu. Tapi benda penerang itu selalu ada. Oksigen tersedia nggak habis-habisnya. Tapi mungkin oksigen bagi manusia bisa ada kalanya perlu oksigen tambahan. Makanan berbagai makhluk, darat, air, udara, semuanya tersedia juga nggak habis-habisnya. Matahari ternyata baru aja kemarin juga ketemu dengan dokter. Fungsi matahari, salah satu sinar matahari itu rupanya bukan dikatakan ada sebagai sumber vitamin D, tapi adalah vitamin melalui matahari yang masuk ke dalam kulit kita, ke dalam tangan kulit kita, kepada kulit kita, itu akan mengaktifkan produksi daripada vitamin D di dalam tubuh kita. Tumbuh-tumbuhan bisa bertumbuh di hutan, gunung, lembah dengan luar biasa. Bumi berputar, kita nggak terbalik, air laut penuhnya nggak penuhi area yang kering, awan berubah-ubah. Tadi kita lihat contoh gambar-gambar, awan tuh berubah-ubah, kadang-kadang seperti lukisan-lukisan. Dan bintang-bintang yang sedemikian banyak kita lihat dari bumi ini, kita pikir itu kayak deketan, padahal jaraknya jauh sekali dan sebenarnya nggak berbenturan satu dengan yang lain. Dan bulan, bintang, dan matahari silih berganti muncul, tidak terlambat, konsisten, tepat waktu. Sekalipun kita tahu bahwa kadang jadwal keberangkatan ataupun kedatangan kereta, kapal, pesawat, kemudian bis bisa terlambat. Tapi apa yang Tuhan ciptakan teratur sedemikian rupa. Penciptaan Tuhan dari awal hari pertama, kedua, ketiga dibuat teratur. Baru-baru setelah semuanya siap, barulah manusia diciptakan. Sedemikian luar biasanya penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan. Kalau hal yang besar saja sangat luar biasa itu, Tuhan bisa buka, bisa lakukan. Terlebih benar apa yang tadi dikatakan oleh Pak John, bahwa setelah diperiksa istrinya, ada hal yang sebelumnya ada bisa menjadi tidak ada. Karena Tuhan punya segala-galanya, Tuhan Maha Kuasa. Kemahakuasaan Tuhan senantiasa kita bisa lihat. Satu adalah dari langit, dari cakrawala yang dibuat oleh Tuhan secara luar biasa. Semoga di antara kita pernah mendengar bahwa sekarang ini ada yang namanya perjalanan wisata katanya. Di dalam masa-masa seperti ini, ada perjalanan wisata ke luar negeri dan diawali dengan pemiliknya yaitu Richard Branson. Ini dia menggunakan pesawat luar angkasa Virgin Galactic pada tanggal 11 Juli yang lalu. Dan waktu itu juga saya menyaksikan bagaimana pesawat ini dalam hitungan cepat sekali dia bisa terbang. Saudara mungkin nanti bisa download juga ya. Ingin apa sebenarnya salah satunya? Ingin melihat keindahan cakrawala yang luar biasa. Tinggi
setelah 17 tahun kerja keras, akhirnya mereka bisa sampai. Karena ini Richard Branson dari waktu kecilnya dia sudah bermimpi ingin bisa melihat cakrawala, ingin bisa melihat langit, ingin bisa melihat bintang lebih dekat dan sebagainya. Sampai akhirnya dia meluncur pada tanggal 11 Juli. Kemudian beberapa hari kemudian juga pemilik Amazon juga Jeff juga meluncur ke cakrawala, ke angkasa. Tentu dia lebih tinggi, dia hampir 106 km. Sementara ini ketinggiannya adalah sampai sekitar 85 ataupun 86 km dari bumi tingginya. Dan itu bisa diraih sangat cepat ya, dalam hitungan menit udah bisa sampai ke tempat ruang angkasa, sehingga pada titik itulah mereka bisa melihat bahwa alam semesta yang dibuat ini bisa dinampak nyata dari tempat yang atas. Kalau kita naik gunung ke tempat yang lain, pasti kita pengen tempat yang tinggi. Kenapa pengen tempat yang tinggi? Karena kita ingin melihat sesuatu yang lebih besar, lebih indah. Ya. Kita naik pesawat juga, kebanyakan orang ingin adalah duduk di samping ya. Di samping jendela supaya bisa melihat waktu terbang, waktu take off, waktu terbang maupun waktu landing, melihat keindahan alam, langit dan sebagainya yang bisa dilihat dari dalam pesawat itu. Sayang ini videonya kayaknya. Ini bisa kita lihat sebentar. Kita lihat sebentar ya. Ini di dalamnya ada 6 orang di dalamnya ya. Dua yang menghandle pengemudinya, kemudian 4 orang lain yang ada yang ikut serta di sini. Ini Richard Branson. Melihat bumi yang indah. Videonya belum muncul, Pak. Oh, videonya belum muncul ya? Ya, lu stop sharing, terus di start sharing lagi baru muncul. Ya, thank you Pak John. Udah kelihatan sekarang? Oke. Ini bisa melayang di dalam kapsul pesawatnya seperti ini, isinya 4 bangku itu. Ini adalah Branson ya, Richard Branson. Oke, saya stop, saya share lagi lebih lanjut ya. Klik suara Pak. Baik, tadi kita ngelihat ya yang ini, bagaimana manusia diberikan kemampuan oleh Tuhan. Dan kita melihat bagaimana manusia itu sampai diberikan kemampuan sampai bisa membuat pesawat seperti itu, sehingga bisa terbang dalam hitungan menit sekarang. Dan aman, bukan astronot ya mereka itu. Kita pikirkan orang ke ruang angkasa itu selalu astronot. Ini bukan astronot, orang biasa. Lihat nggak pakai baju astronot, tapi dia bisa buat sampai dengan ke atas. Dan dalam hitungan kalau nggak salah sampai titik tertentu itu 10 menit aja udah sampai mendarat lagi. Baik, itu satu hal yang kita lihat pekerjaan tangan Tuhan. Dan yang kedua adalah kita lihat adalah bukan hanya Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya dan manusia,
tapi juga Tuhan memberikan kepada kita adalah Taurat Tuhan, firman-Nya. Dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Kita melihat bahwa Taurat Tuhan, titah Tuhan, perintah Tuhan, peraturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu luar biasa. Saat ini pemerintah dan semua lapisan dan kita sendiri diberikan aturan, perintah, titah, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan sebagainya. Ya, dan kita taati. Kenapa? Bahwa semuanya itu penting untuk kita. Bukan hanya untuk menjaga kita, tapi juga menjaga orang lain. Jadi artinya kita bukan hanya peduli dengan diri sendiri, tapi kita juga sangat peduli dengan orang lain. Kita bukan hanya mengasihi diri sendiri, tapi juga kita terlebih lagi untuk mengasihi. Dan itu kita lakukan dan kerjakan. Dan ini diajarkan di sini adalah bagaimana kita perlu taat akan Taurat Tuhan. Sehingga kalau kita ringkas sedikit, Taurat Tuhan itu berisi mengenai peraturan Tuhan, Taurat, peraturan, titah, perintah, dan hukum-hukum. Semuanya itu sempurna. Semuanya itu murni, menyegarkan jiwa, memberikan hikmat, menyukakan hati, membuat mata bercahaya. Semuanya itu benar, adil, lebih indah dari emas, bahkan dari emas tua, lebih manis dari madu, bahkan lebih manis daripada madu dari tetesan dari sumbernya. Dan itu bisa memperingati kita akan semuanya dan mendapat upah yang besar. Kiranya kesukaan kita akan firman Tuhan tidak pernah berhenti. Kalau saya melihat, memperhatikan kelompok ini, yang menyukai akan firman Tuhan, bukan hitungannya 1 jam lagi, tapi berhari-hari mereka menyediakan waktu secara khusus untuk menggeluti, mendalami, merenungkan, melakukan firman Tuhan hari lepas hari, teratur dari satu pasal demi pasal sampai dengan dari mulai Kejadian sampai dengan Wahyu, dan sekarang mulai lagi dengan kitab Amsal, kemudian kitab Mazmur, dan saya tidak tahu kelanjutnya akan kitab apa lagi akan dibahas oleh kelompok ini yang secara luar biasa tekun, karena yakin bahwa Taurat Tuhan, perintah Tuhan ini emang seperti ini. Bisa menyukakan hati. Kita aja kalau mengikuti aturan-aturan di kantor, di perusahaan, biar itu kita suka lakukan. Kenapa? Pasti tidak akan membuat masalah. Pasti akan menyenangkan hati. Tapi pembuat pelanggar daripada aturan, pelanggar daripada ketetapan, pelanggar daripada hukum-hukumnya, pasti akan menyedihkan hati. Pasti akan membuat mata bukan bercahaya. Pasti akan bukan menyegarkan jiwa, malah justru akan menyedihkan jiwa dan sebagainya. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini terus terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian Daud juga mengingatkan kita, bisa ya Daud itu kepikiran. Saya seumur-umur mungkin tidak kepikiran, tapi Daud sampai kepikiran dia. Bisa memikirkan, wah ini kita melihat ciptaan aja luar biasa, melihat langit, melihat laut, dan sebagainya. Pernah satu kali saya di pinggir pantai melihat laut, kemudian mendengar suara laut, karena kan bergelombang laut itu. Dan gelombangnya itu beda-beda, setiap kali pecahnya gelombang itu beda-beda. Terus saya bilang ke hati, dan Tuhan memberikan mengingatkan dia, wow, ini suara gelombang laut aja sedemikian indahnya, saya bilang. Terus diingatkan, apalagi suara Tuhan ya. Suara Tuhan yang luar biasa.
Gelombang dibuat, diciptakan oleh Tuhan. Sedemikian indah bunyinya. Apalagi suara Tuhan, betapa indahnya, luar biasanya. Benar kalau dibilang adalah menyukakan hati, membuat mata bercahaya. Benar. Sampai saya selama beberapa saat, wah, bukan suara ya, mata juga melihat betapa ombak itu dibuat oleh Tuhan sedemikian rupa, berbeda-beda. Dari kiri ke kanan, nggak selalu lurus, bisa macam-macam, bisa tinggi, bisa pendek, dan sebagainya. Betapa indahnya apa yang Tuhan ciptakan di dalam dunia ini yang kita bisa lihat dan perhatikan. Dan mungkin ayat terakhir yang saya ingin sharing adalah mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renunganku. Bahwa Daud memperhatikan dan ingin setiap kali bagaimana ucapan mulutnya, perkataannya itu benar-benar benar di hadapan Tuhan, tidak menimbulkan masalah. Ya. Sehingga dia menjaga mulutnya, perkataannya, dan biarlah itu adalah berkenan di hadapan Tuhan. Seperti halnya kita juga, biar menjaga perkataan kita, dan biar apa yang kita ucapkan sepanjang hari, biar semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sejenak. Bapa di surga, kami berdoa, biar kami terus diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, yang direnungkan, dibaca, didiskusikan, diperkatakan, dan dilakukan dalam kehidupan kami. Hari ini secara khusus kami diingatkan mengenai apa yang sudah Tuhan ciptakan, keteraturan yang Tuhan buat, kuasa Tuhan yang luar biasa, menciptakan dunia dan segala isinya. Kalau di awal kami melihat seorang pelukis bisa melukis sedemikian indahnya, kami tahu terlebih lagi Tuhan yang menciptakan, membuat manusia, membuat kami semua menurut gambar dan rupa Allah, sedemikian indahnya, sedemikian luar biasa. Bahkan langit, bumi, dan segala isinya. Awan yang dibentuk Tuhan berubah-ubah setiap waktu. Angin dan semuanya, bahkan matahari yang luar biasa. Tidak ada tempat yang tersembunyi untuk sinar matahari itu masuk. Secara teratur dia terbit dari ujung yang satu dan tenggelam di ujung yang lain. Dan Tuhan bangkitkan bulan untuk menerangi bumi. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa. Bahkan juga terima kasih untuk firman-Mu yang terus-menerus biar itu menjadi kesukaan kami. Yang berisi titah Tuhan, perintah Tuhan, peraturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, dan bahkan janji Tuhan. Terima kasih untuk kehausan dan kelaparan yang Tuhan terus berikan kepada setiap daripada kami, dan biar kebenaran akan firman Tuhan menjadi kesukaan kami, sehingga biar Roh Kudus terus-menerus mengingatkan kami akan kebenaran demi kebenaran firman Tuhan di tiap saat di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan ke host. Silakan. Ya, terima kasih Pak Arthur. Silakan Bu Maria. Ya, teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan satu lagu, Yesus yang termanis buat jiwaku. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang termanis untuk hidup kita. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku.
Amin Tuhan. Yesus yang termanis buat keluargaku, buat keluargaku, buat keluargaku. Yesus yang termanis buat keluargaku, ku cinta selamanya. Ya, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik, Bapak. Engkau Allah yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Supaya kami tetap setia kepada Engkau. Bahwa Engkau adalah Allah yang memiliki segalanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Bapak, Engkau berkata di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Inilah kebenaran percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Bapak, kami datang kepadamu Bapak pada pagi hari ini dengan penuh keyakinan. Karena kami tahu Tuhan sesuai firman-Mu Tuhan adalah kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami bersepakat Tuhan. Kami mau berdoa ya Bapak. Berikanlah hikmat Tuhan kepada Presiden Jokowi Tuhan. Agar dapat menyelesaikan permasalahan kepemilikan 15 hutan adat di Danau Toba pada Agustus ini Tuhan. Supaya sejalan dengan status Danau Toba sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kau memberikan seorang presiden Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan. Walaupun banyak kekurangannya tapi kami percaya Tuhan. Bapak Presiden Jokowi juga mempunyai banyak kelebihan, mempunyai banyak Tuhan keinginan-keinginan dan mimpi-mimpinya untuk bangsa Indonesia Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, Bapak Presiden beserta jajarannya Tuhan, pasti bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Bapak, Engkau berkatilah para kepala desa di Indonesia agar memiliki kepemimpinan yang baik, berintegritas, mampu untuk berinovasi, dan mampu melaksanakan administrasi dan regulasi untuk menyelenggarakan pemerintahan desa secara tertib. Kami percaya Bapak, Engkau sudah memilih pemimpin-pemimpin untuk mereka memimpin, membantu Bapak Presiden Jokowi, Tuhan di desa-desa. Tuhan, Kau tolong Tuhan untuk semua kepala desa. Bapak, kami minta Tuhan jangan ada lagi Tuhan kepala-kepala desa yang dipilih berdasarkan kekayaannya. Kepala-kepala desa yang dipilih berdasarkan kekuasaannya Tuhan. Bapa, kami minta kami bersatu hati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Lalu sampai dengan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Mari percaya dan bersyukur berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya, Pak John, Pak Kianli, Pak Widoyo. Terima kasih Pastor Arthur. Terima kasih, Pastor Arthur. Terima kasih, Pastor Arthur.